Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Suma Herbal. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini sangat masih pagi dan saya ingin menyapa Anda semuanya. Halo bagi Anda yang baru datang dan belum kenal dengan saya, kenalkan saya Ibu Yuyun Zumaro. Saya seorang herbalis sejak tahun 2003 dan saya banyak berkecimpung di dunia pengobatan diabetes dengan herbal ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sedikit cerita. Saya awalnya kira-kira hampir 1,5 tahun yang lalu itu saya gulanya 270 dan saya memang turunan orang tua saya, ibu saya, nenek saya, bibi saya, sepupu saya tuh semuanya kena diabetes. Bahkan kemarin saya dapat telepon. Oh, saya yang nelpon ya, karena beliau nyari-nyari alamat saya. Beliau ingin berobat karena suaminya stroke akibat dari diabetes juga, ada diabetes juga, kemudian sekarang stroke. Nah, beliau tuh ingin berobat ke Bekasi karena dengar-dengar ada pengobatan terapi apa gitu ya, saya juga kurang tahu. Kemudian saya sarankan kalau diabetes gak usahlah macam-macam, pola makan aja diatur, insya Allah sembuh. Seperti saya ini loh, saya gak pernah minum apa-apa, saya hanya mengatur pola makan dan sedikit herbal untuk menghilangkan gejala-gejala. Dan setelah saya tahu, oh ya singkatnya, saudara saya itu tadi, sepupu saya itu akhirnya mau dan dia akhirnya gabung di diet mentoring saya. Yang sekarang anggotanya itu 123 dan alhamdulillah hampir 100% semuanya itu sudah turun normal gulanya. Sudah meninggalkan pengobatan-pengobatan yang tadinya dia pakai dan nggak sembuh-sembuh. Nah sekarang alhamdulillah semuanya sudah turun normal gulanya. Ya sesekali naik kalau makannya nakal gitu ya. Nah kemudian teman-teman, cerita saya, setelah saya ketahuan 270, akhirnya saya mencari pengobatan. Saya cari di Google, di internet, di grup-grup diabetes, di mana-mana. Akhirnya saya ketemu diet keto yang saya cocok sekali dan masuk akal, yaitu kita men-skip semua karbo yang masuk. Karena apa? Karena tubuh kita itu sudah resisten insulin. Jadi kalau ditambah insulin, disuntik dari luar, ya percuma, tubuh kita tuh sudah menolak kehadiran insulin. Bukan menjadikan jalan keluar, tapi malah merupakan bom waktu yang sangat bahaya gitu. Jadi bagaimana dong? Ya akhirnya kita aja mengatur pola makan, merubah pola makan kita yang selama ini kita senantiasa makan nasi, makan tepung-tepungan, makan umbi-umbian, itu kita ganti semua dengan protein dan sayur. Jadi ini adalah contoh-contoh makanan yang enak-enak untuk diet kita. Jadi Anda gak usah takut ya. Kalau Anda itu sakit diabetes, kalau Anda gak mau mengatur pola makan, hanya berobat tok, dan saya jamin insya Allah itu gak bakal sembuh. Karena ibu saya, nenek saya itu semuanya sudah seperti itu. Jadi gimana ya makannya ini, pola makan itu harus diatur, itu yang penting. Terus kita juga harus pinter menghitung karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita. Gimana caranya? Sekarang contoh, ini adalah rebung. Rebung itu identik rasanya enak, kemudian kayaknya itu karbonya tinggi ya, karena dia itu cukup mengenyangkan loh teman-teman. Ternyata tahukah Anda, rebung ini rendah karbonya ya. Pokoknya rendah dan aman untuk dikonsumsi untuk orang diabetes. Tapi tetap aja ya semua itu terbatas. Karena apa? Karena tubuh orang diabetes itu sudah menolak kehadirannya karbohidrat. Karena dia itu sudah banjir karbohidrat, kemudian mesinnya itu sudah nggak mau mengelola membuang limbah-limbah karbohidrat. Jadi karbohidrat yang kita makan itu akan berubah menjadi gula dan tubuh itu sudah kebanjiran gula. Untuk membuang gula keluar, itu harusnya kalau orang sehat kan gula-gula tersebut dirubah menjadi energi.
Makanya kalau kita itu habis makan tuh kuat ya, itu kalau orang yang biasa, yang bukan diabetes. Tapi setelah Anda itu terkena diabetes, pankreas Anda itu sudah fungsinya sudah berkurang jauh, sudah tidak bisa mengolah gula-gula. Akhirnya gula-gula itu, karbohidrat tersebut, glukosa tersebut, sama ya teman-teman ya, karbohidrat sama dengan glukosa sama dengan gula. Maka itu akan dibiarkan berkeliaran di dalam darah karena tubuh sudah tidak bisa mengolah mereka menjadi energi. Karena apa? Karena sel-selnya itu sudah menutup, sudah menolak kehadiran mereka. Kalaupun ada insulin, insulin sendiri juga sudah tidak berfungsi. Tubuh sendiri juga sudah menolak insulin. Jadi sudah terjadi resisten insulin gitu loh. Akhirnya gula-gula tersebut menjadi gula darah karena berkeliaran di dalam darah. Ya itulah yang terjadi, akhirnya namanya penyakit gula gitu ya teman-teman. Nah secara akal tuh sangat masuk akal bahwa Anda harus jangan makan gula. Catat, jangan makan karbo, jangan makan glukosa gitu. Lah terus gimana dong? Nah makanya di sini saya buka kelas diet mentoring Zuma Herbal. Anda akan dibimbing sampai paham, sampai mengerti dan apa aja yang dimakan. Dan jangan khawatir, enak-enak banget. Contohnya seperti ini. Ini pedes loh, enak, ada udang. Ini seperti bumbu seblak gitu ya. Ini boleh karena dia rendah karbo gitu ya. Sausnya jangan pakai saus yang umum, saus diet dong. Atau kita bikin sendiri, nanti diajarin cara bikin sausnya juga teman-teman ya. Pentingnya Anda ikut diet mentoring itu adalah Anda nanti mengerti dan bisa mengelola makanan-makanan Anda, dan akhirnya Anda pintar dan akhirnya Anda sembuh, insya Allah sembuh. Nah contohnya seperti saya, maaf saya itu sama sekali tidak minum obat kimia, maaf ya. Saya bukan nggak setuju dengan kimia, boleh saja kalau sakit yang lain. Kalau minumnya cuma sebentar itu boleh, tapi untuk orang diabetes ini penyakit kronis, penyakit yang sangat lama banget ya. Untuk kesembuhannya itu nggak bisa sembuh ya secara medis. Jadi harus minum obat seumur hidup kan, sampai gula itu turun. Dan untuk menurunkan gula itu tanpa dirubah pola makan itu nggak bisa. Ya maaf ya, emang begitu kenyataannya. Dan saya sendiri sudah membuktikan, saya dengan para pasien saya yang di luar grup juga banyak yang alhamdulillah mereka tuh sudah membaik. Sudah banyak banget testimoni yang sejak ikut grup itu ada yang 3 hari itu langsung gulanya turun normal. Ada yang sekarang ini dia itu sudah 1 tahun, sudah bebas, sudah kayak orang normal gitu. Tapi tetap ya makanan itu tetap masih sering konsultasi sama saya. Kenapa kita harus balik lagi sih makan nasi yang seperti dulu yang banyak gitu? Kenapa? Makanan kita tuh enak-enak loh sekarang. Jadi kalau Anda sudah masuk diet Zuma Herbal, Anda nggak bakal kepengen balik lagi makan nasi karena makanan kita tuh banyak banget yang enak-enak. Contohnya seperti ini nasinya, nasi sirabetik, kita juga punya nasi ya teman-teman ya. Dan ini karbonya teman-teman adalah 50% dari beras biasa. Bayangkan. Kemudian kalau kita masaknya itu dengan cara dibuang airnya, tajinnya, kemudian dimasak lagi, itu bisa 30% dari beras biasa karbonya. Jadi kita aman makan ini seperti orang normal. Saya hampir setiap hari ya masak ini. Terus lawuhnya itu macam-macam, ada opor ayam boleh, ayam panggang boleh, ayam pepes boleh, dan lain-lain. Makanya Anda ikuti terus channel saya ini ya. Insya Allah Anda akan saya ajarin bikin makanan-makanan yang enak-enak, yang aman-aman buat orang diabetes. Kemudian untuk susu, ada yang bertanya ya, sekalian saya jawab. Susu itu maaf, kalau Anda itu beli susu di mana aja yang dia itu mengklaim dirinya sebagai susu diabetes, boleh dimakan, boleh dikonsumsi, aman katanya, Anda harus melihat daftar karbohidratnya ya.
komposisi gizinya di sini ada ya teman-teman ya. Ini kayak gini. Anda lihat, Anda baca, Anda fokus ke karbohidrat dan gula ya. Nah seperti susu ini masih aman ya teman-teman ya. Saya nggak ngendos, saya nggak dibayar oleh pabrik ini, tapi saya hanya membaca dan memilih yang terendah. Ini karbohidratnya per saji itu hanya 12 gram karbohidrat. Sedangkan jatah kamu sehari kalau kamu pengen sembuh dari diabetes itu hanya 20 gram sampai 50 gram. Tergantung tubuh kalian itu bagaimana, kegiatan, sakitnya, dan lain-lain. Nah ini 12 gram, ini boleh saya minum separuh saji aja. Separuh saji itu ya nanti karbohidratnya itu hanya 6 gram. Sedangkan jatah saya karena saya sudah alhamdulillah sudah normal ya, gula darah saya itu sudah pernah 84 gula puasa dan habis makan tuh 147. Tapi suatu saat pernah saya nakal makannya itu nasi sampai nyambel nambah-nambah. Nah itu saya pernah tuh 197. Dan untuk menyembuhkan gimana? Gampang, balik lagi aja gitu. Jadi nggak ada, Bu nanti makan ini untuk terus-menerus ya Bu, terus gimana Bu, apakah saya nanti rusak ginjalnya dan lain-lain. Tenang, makanya Anda harus ikut bimbingan diet mentoring, nanti akan dibimbing. Kalau Anda itu sakit ginjal itu harus begini, kalau Anda itu memang hanya diabetes aja itu harus begini, itu semua ada aturannya ya. Oke, jadi ini susu bolehnya hanya separuh saji aja ya Bu Ibu. Diapain dong supaya banyak? Tambahin air. Kemudian boleh ya santan kara itu boleh, santan instan. Pokoknya kita cari yang rendah karbo. Santan instan teman-teman ya, yang mereknya apa saja, itu karbonya hanya 1 gram. Wow, 1 gram, bayangkan Anda boleh makan 1 saset itu dalam sehari ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Untuk kue-kue insya Allah nanti saya mau bikin kue ini ya, seperti pancake gitu tapi tanpa tepung dan tanpa gula pasir. Oke, dadah.